Bayangin suatu hari kalian lagi jalan tapi tiba-tiba kesandung. Pas kalian lihat ke bawah, ternyata itu bukan batu, melainkan mayat. Di tubuhnya ada 3 luka tembak dan di sebelahnya ada uang 10.000 tergeletak. Uang untuk biaya penguburan sang mayat. Tapi ini bukan angan-angan semata. Pada tahun-tahun segini, ribuan korban serupa ditemuin di berbagai penjuru Indonesia. Inilah Petrus. Penembakan misterius yang dilakuin tentara dan polisi terhadap orang-orang yang dituduh preman. Cara yang kata Soeharto efektif ngebasmi kejahatan. Padahal nyatanya Petrus seringkali salah sasaran dan malah jadi cara buat ngebungkam warga sipil. Puluhan tahun kemudian pemerintah Indonesia akhirnya netapin Petrus sebagai pelanggaran HAM berat, noda merah dalam sejarah Indonesia. Tapi nggak lama lagi, mungkin lembar penjelasan soal kejadian ini bakal lenyap dari buku-buku pelajaran kita. Dan gak cuma Petrus, tapi juga banyak kisah lain. Iya, di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Kebudayaan lagi nulis buku yang katanya bakal berisi sejarah resmi Indonesia. Tapi di rancangan buku ini, banyak kisah-kisah sejarah negara kita yang hilang entah kemana. Bukan cuma Indonesia, di belahan dunia lain, negeri Abang Sam juga pernah ngilangin banyak detail penting soal penyiksaan terhadap para budak dan penduduk asli Amerika di buku pelajaran mereka. Yang menurut bapak ini, dilakukan buat ngewajarin struktur sosial yang ada dan nyegah orang kulit putih tuh ngerasa bersalah. Tapi bahkan ada satu perang besar yang hampir nggak pernah disebutin di buku sejarah Amerika manapun, yakni Perang Filipina-Amerika. Ya, jadi setelah Amerika dulu menang perang yang ini, mereka itu dalam tanda kutip ngebeli Filipina. Tapi karena orang Filipina pengen merdeka, mereka ngelawan. Hasilnya ratusan ribu warga sipil Filipina dibunuh lewat kekerasan dan kelaparan. Nggak sedikit juga yang disiksa pakai metode mengerikan. Banyak ahli yang bilang kalau penghapusan perang ini dari buku sejarah dilakuin buat tetap mertahanin citra Amerika sebagai negara yang istimewa dan bermoral. Cina juga ngelakuin hal yang serupa. Mereka ngehapus sejarah tentang protes yang diakhiri pembantaian oleh pemerintah dari sistem pendidikan. Bahkan akses internet juga sampai dibatasin. Pencarian tentang tanggal pembantaian tadi diblokir. Alasannya? Biar nama baik pemerintah dan partai politik yang berkuasa terjaga dan mereka bisa terus lanjut berkuasa. Pemusnahan sejarah kayak gini juga ditemuin di tanah Palestina, negara yang sampai sekarang masih terus dijajah. Di sekolah-sekolah yang diawasin Israel, sejarah dan identitas Palestina bukan lagi direvisi tapi benar-benar diilangin. Banyak buku sejarah yang ngehapus peristiwa satu ini ketika ratusan ribu rakyat Palestina diusir, desa-desa diratain dan mereka dilarang kembali ke tanahnya sendiri. Peta lama wilayah Palestina juga dihapus dari buku dan gak sedikit kalimat dipelintir biar perbuatan Israel bisa dibenarkan. Misalnya soal pembantaian ratusan warga sipil ini yang di buku-buku pelajaran cuma dijelasin sebagai kebutuhan militer di masa perang. Padahal udah banyak sejarawan, bahkan yang juga dari Israel yang ngakuin ini sebagai kejahatan perang. Ya, penghapusan peristiwa-peristiwa penting dari buku sejarah itu seringkali bukan soal bukunya yang nggak muat, melainkan soal cerita macam apa yang mau dikasih tahu ke masyarakat luas. Dan kalau ngelihat contoh-contoh tadi, negara biasanya ngelakuin ini buat mertahanin kekuasaan atau pengen ngehapusin jejak sejarah suatu kelompok. Biasanya mereka yang tertindas. Penyensoran sendiri sebenarnya nggak cuma bisa dilakuin sama negara, tapi juga lembaga lain yang emang lagi berkuasa. Kita bisa lihat contohnya dalam dunia sains juga. Teori kalau bumi lah yang mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya, itu tuh dilarang beredar oleh gereja saat itu. Ada pendukungnya yang bahkan dipenjara seumur hidup. Alasannya, karena teori ini dianggap bisa bikin orang-orang jadi bertanya dan kehilangan keyakinan. Terus salah satu alasan kenapa Eropa akhirnya masuk ke era kemasan, itu juga karena catatan-catatan dari Yunani kuno akhirnya boleh beredar. Sebelumnya, selama berabad-abad, penyebaran tulisan-tulisan itu dilarang. Ya, penghapusan dan penyensoran ini biasa dilakuin sama penguasa buat ngedukung kepentingan mereka sendiri.
Sampai sini mungkin kita udah bisa lihat kalau sejarah itu kekuatan. Sejarah bisa ngasih inspirasi, menyadarkan, bahkan ngegulingin kekuasaan yang seakan bersifat mutlak. Kita jadi tahu kalau kita punya kekuatan buat ngubah keadaan. Sejarah juga nyiptain empati. Dengan belajar soal penderitaan kelompok-kelompok yang ditindas di masa lalu, kita jadi lebih waspada terhadap penindasan yang sama di masa kini. Makanya hampir semua pemerintahan tangan besi di dunia punya satu kesamaan. Mereka takut sama sejarah. Ahli yang tadi juga bilang kalau sejarah di abad 20 ngajarin kita satu hal penting. Pemerintahan tangan besi bakal selalu berusaha ngapus dan nyembunyiin sejarah. Dan proses ini biasanya dimulai dari sistem pendidikan. Menurutnya, pemerintahnya bakal dalam tanda kutip ngebersihin kurikulum dari cerita-cerita yang dianggap berbahaya. Kayak cerita tentang gerakan mahasiswa, perjuangan rakyat dan buruh, atau kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lalu. Mereka bakal ganti itu semua dengan narasi gagah berani tentang pemimpin, kestabilan, dan kepatuhan. Dan iya, anak-anak yang dibesarin dengan pendidikan kayak gini mungkin akan tumbuh jadi warga yang patuh, nggak kritis, dan nggak berani bertanya. Kita sebenarnya udah sering diingetin soal bahaya kayak gini lewat cerita fiksi. Misalnya kayak di novel ini, yang cerita soal kehidupan di bawah pemerintahan dengan kekuasaan tanpa batas. Dan salah satu cara biar kekuasaan tetap berlanjut adalah ngubah sejarah biar orang-orang nurut dan gak ngelawan. Atau di komik ini, para penguasa ngehapus ratusan tahun dari sejarah, bahkan ngebantai satu pulau yang isinya perpustakaan dan para ahli sejarah. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita bakal bernasib sama? Balik lagi ke buku sejarah di negara kita. Selain sejarah tentang Petrus, ada banyak kisah lain yang bakal dihapus. Misalnya cerita tentang Kongres Perempuan Indonesia, yang dihadiri ribuan peserta dan bertujuan nyatuin perjuangan perempuan dalam isu-isu pendidikan, perkawinan paksa, dan poligami. Hari terjadinya kongres ini sekarang ditetapin sebagai Hari Ibu. Kalau kita nggak tahu sejarah ini, mungkin kita jadi nggak bisa benar-benar menghayati Hari Ibu dan perjuangan perempuan di Indonesia. Ada juga tentang pemberontakan PRRI, gerakan perlawanan di Sumatera dan Sulawesi gara-gara ketimpangan pembangunan dan pemusatan kekuasaan di Jawa. Mereka nuntut kewenangan daerah dan pergantian kabinet. Tapi hal ini malah ditanggepin pemerintah pusat dengan operasi militer yang makan puluhan ribu korban jiwa. Tanpa tahu sejarah ini, mungkin kita nggak akan benar-benar ngerti soal ketimpangan daerah di Indonesia. Atau tentang pembantaian massal ini, yang ngebunuh jutaan orang tertuduh komunis, padahal banyak di antara mereka yang cuma warga sipil biasa, petani, seniman, hingga guru. Mereka disiksa, dibunuh, dan dikubur secara massal. Pelakunya, para tentara dan warga yang kemakan propaganda. Sebelum benar-benar dihapus, sebenarnya kisah ini juga udah banyak ditutupin sama pemerintah. Buku-buku dilarang, kampanye anti-komunis dilangsungin tanpa henti, dan anak cucu terduga komunis dipersulit dapat kerja. Kalau nggak tahu ini, mungkin kita nggak akan benar-benar ngerti soal bahaya kampanye kebencian dan alasan kenapa komunisme jadi tabu di Indonesia. Banyak juga kisah-kisah dari tahun segini yang dihapusin. Mulai dari penghilangan paksa para aktivis yang protes soal Orde Baru, penembakan para mahasiswa ketika demonstrasi nuntut reformasi, hingga kerusuhan dan pemerkosaan yang dialami ribuan orang-orang Indonesia etnis Tionghoa. Terus, catatan soal pelanggaran HAM di berbagai daerah pun bakal juga dihapus. Kalau kita nggak tahu sejarah ini, mungkin kita nggak akan benar-benar paham kalau demokrasi dan kebebasan kita sekarang dicapai dengan berdarah-darah. Ya, kalau semua ini dihapus dari buku pelajaran, mungkin kita akan terus jatuh ke lubang yang sama. Kok bisa percaya kalau pengetahuan itu penting buat bikin keputusan dan masa depan yang lebih baik? Dan penghilangan peristiwa-peristiwa tadi dari sejarah justru bikin wawasan kita sebagai warga negara Indonesia jadi terputus. Kita jadi nggak bisa sepenuhnya kenal Indonesia dan nggak bisa ngambil keputusan yang bijak. Kalau mulai ada revisi buku sejarah yang menghilangkan cerita-cerita sensitif, kalau sejarawan mulai dibatasi kebebasannya, kalau arsip-arsip penting mulai disembunyikan, mungkin itu pertanda alarm bahaya sudah berbunyi. Dan cuma ada satu kata, lawan. Lawan dengan rasa penasaran akan ilmu pengetahuan, baca cerita-cerita yang disembunyikan, dengarkan suara-suara yang dibisukan, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dibungkam, karena sejarah yang utuh adalah milik kita semua dan tak ada yang berhak merampasnya. Dan seperti biasa,
Terima kasih.